Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam acara Geram Geliat Ramadan yang setiap hari menjelang berbuka puasa. Insya Allah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Birrul Walidain. Birrul Walidain artinya berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain adalah hal yang diperintahkan agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila dan norma kesopanan, namun yang utama adalah rangka mentaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Perhatikanlah dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan bentuk kalimat perintah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-An'am 151, Qul ta'alau atlu ma haramma rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Dalam ayat ini juga sama digunakan bentuk kalimat perintah. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bolehkah mencium tangan kedua orang tua? Terdapat hadis yang menjelaskan bolehnya mencium tangan dalam rangka penghormatan, bukan ibadah, bukan sujud kepada orang tua, tetapi adalah suatu penghormatan. Boleh kepada orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang sangat dihormati. Dalam hadis disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Umar qoma illa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqabala yadahu, bahwa Umar bergegas menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mencium tangannya. Beberapa bentuk bakti kepada orang tua dalam Quran Surat Luqman ayat 14, wa wassoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan
ala wahni wa pisoluhu pi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Pemirsa yang budiman, cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat masih bisa, karena berbuat baik kepada orang tua adalah sepanjang hayat kita, ketika dia masih hidup ataupun sudah wafat. Caranya diantaranya mendoakan mereka dan memintakan ampunan, memenuhi janji mereka, dan menyambungkan tali silaturahmi kepada kerabat mereka, menghormati mereka. Di sini juga digunakan bentuk kalimat perintah birrul walidain, juga diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waktiha. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, salat pada waktunya. Qala summa ayu summa birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidain. Qala summa ayu. Qala al-jihadu fisabilillah. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fisabilillah. Demikian qala hadasani bihinna walawis tajadduhu lajadani. Demikian yang beliau katakan, andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian kita ketahui bahwa dalam Islam birrul walidaini bukan sekedar anjuran, namun perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga wajib hukumnya sebagaimana kaidah usul fikih bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Kedudukan berbakti kepada orang tua sebagaimana telah kami sampaikan. Berbakti kepada orang tua dalam agama kita yang mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga berbakti kepada orang tua itu bukanlah sekedar balas jasa, dan bukan pula sekedar kepantasan dan kesopanan. Di sini kami menyampaikan poin-poin berikut yang dapat menggambarkan beberapa pentingnya birrul walidain bagi seorang muslim. Pertama atau yang ke-1, perintah birrul walidain setelah perintah tauhid. Jadi setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkannya adalah menyuruh birrul walidain. Kita tahu bersama inti dari Islam adalah tauhid, yaitu mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Tauhid adalah yang pertama dan utama bagi seorang muslim,
dan dalam bentuk ayat di dalam Al-Quran beberapa surat yang menyatakan bahwa menyuruh manusia itu harus berbuat birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain lebih utama dari jihad fisabilillah. Seperti ketika kita akan berangkat mengaji, tetapi di rumah ada orang tua yang harus dibenahi, diurus oleh kita. Tentu saja kita mengutamakan untuk birrul walidain. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah tadi saya sampaikan, juga hadis tentang seorang laki-laki atau lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Ahayu walidaka? Apakah orang tuamu masih hidup?" Qala, "Na'am." Lelaki itu menjawab, "Ya." Qala, "Papihima pajahid." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keutamaannya di bawah jihad fisabilillah, birrul walidain lebih utama dari tolabul ilmi, seperti akan pergi mengaji tetapi meninggalkan kedua orang tua yang harus dibenahi atau diurus oleh kita. Selama bukan menuntun ilmu yang wajib ain, birrul walidain juga lebih utama dari safar. Selama bukan safar wajib seperti ibadah haji. Safar yang mana? Safar misalkan mau bepergian untuk mencari sesuatu, walaupun itu menambah pendapatan, apalagi safar untuk berpiknik, maka tentu lebih utama dari birrul walidain dibanding safar yang demikian atau berrekreasi. Yang selanjutnya adalah birrul walidain itu membuka pintu surga. Surga memiliki beberapa pintu dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwaba jannati, fa inna syi'ta fa udi'u dzalikal baba awih fadhu." Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian ingin memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya, birrul walidain adalah salah satu cara bertawasul kepada Allah. Tawasul artinya mengambil perantara untuk menuju ridho Allah dan pertolongan Allah semata. Dan pertolongan Allah, salah satu cara bertawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amalan sholih. Dan di antara amalan sholih yang paling ampuh untuk bertawasul adalah birrul walidain. Sebagaimana hadis dalam Sahihan mengenal kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua yang tertutup batu besar. Kemudian mereka bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan mereka. Salah satunya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua renta, dan saya memiliki istri dan anak perempuan yang aku beri mereka makan dari hasil
menggembala ternak. Ketika selesai menggembala, aku perahkan susu untuk mereka. Aku selalu mendahulukan orang tuaku sebelum keluargaku. Lalu suatu hari mencari nafkah, aku harus pergi jauh, pergi mencari kayu, dan aku tak pulang kecuali sudah larut malam. Dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur lelap. Lalu aku perahkan susu sebagaimana biasanya. Lalu aku bawakan bejana berisi susu itu kepada mereka. Tapi aku enggan untuk membangunkan mereka. Aku berdiri di sisi mereka, dan aku pun enggan memberi susu kepada anak perempuanku sebelum orang tuaku. Padahal anakku sudah meronta-ronta di kakiku karena kelaparan. Dan demikianlah terus-menerus keadaannya hingga terbit fajar. Mereka baru bangun dan aku baru kasih susu. Adapun harapan saya berdoa, ya Allah, jika Engkau tahu aku melakukan hal itu demi mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua itu. Dan seterusnya, yang dua orang itu juga memanjatkan doa bertawasul kepada Allah. Tetapi di sini saya menyampaikan hanya yang berkenaan dengan birrul walidainnya. Jadi sekali lagi, tentang birrul walidaini itu adalah perintah Allah dan Rasulnya setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Beberapa adab terhadap orang tua adalah janganlah kamu mengeraskan suaramu melebihi suara orang tuamu, walaupun orang tuamu dalam keadaan sudah tua renta dan suka marah-marah karena disesuaikan dengan psikologis mereka. Mereka itu sudah dalam keadaan lemah dan cepat tersinggung. Tetapi kita sebagai anak menghadapi orang tua dengan apapun mereka inginkan, kita tetap harus selalu bersabar untuk menghadapinya. Pemirsa yang budiman, rupanya demikian materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam berbakti kepada orang tua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena mungkin saya banyak kelemahannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.